karena hari ini bisa kembali bersama-sama ibadah dengan adik-adik di rumah. Walaupun kita ibadahnya masih terbatas karena pandemi, kita masih online melalui YouTube, tapi kakak yakin sukacita dan semangatnya masih tetap sama kayak kita pergi ke gereja. Oke, untuk hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu dong nih, kira-kira adik-adik di rumah udah pada mandi belum? Belum kak. Wah, itu kayaknya beleknya masih kelihatan tuh, jigongnya kayak masih nempel. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kakak mau kasih tahu sebelum ibadah, walaupun kita online kayak gini, adik-adik tetap harus mempersiapkan diri dengan baik, harus tetap pakai pakaian yang rapi, mandi. Masa kita mau ketemu Tuhan Yesus tapi ada beleknya, ada ilernya? Malu nggak? Malu. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri, harus mandi dan well prepare untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan ibadah. Oke, untuk itu kita sekarang akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian Saya Laskar Kristus. Adik-adik sekarang boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kakak minta adik-adik boleh fokus untuk menyembah Tuhan, semua dengan sikap berdoa. Kita akan mengangkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semua dengan bersungguh-sungguh katakan Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti.
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami di tempat ini Bapa. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang boleh beracara dari awal hingga akhirnya Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan juga sebentar adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh berkati mereka ya Bapa, berikan mereka pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Tuhan boleh curahkan Roh Kudus Tuhan atas setiap mereka, agar setiap apapun disampaikan oleh kakak Bintang boleh mereka tangkap dengan baik Tuhan Yesus, dan mereka boleh memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kak kasih kesempatan buat adik-adik boleh persiapkan dirinya, ambil buku tulisnya, ambil Alkitabnya, karena kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Yang sudah katakan amin. Amin Kak. Oke, karena kayaknya sekarang udah pada pegang Alkitabnya, boleh dibuka dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan yang ke-23. Oke. Yuk kakak kasih waktu yuk. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan 23. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini bertemakan Tuhan melindungi Elisa. Oke, yang punya catatan boleh catat dulu. Hari ini tema sekolah minggu kita adalah Tuhan melindungi Elisa, Nabi Elisa. Oke. Sekarang boleh kita kembali lagi ke Alkitabnya. Kita akan buka 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai dengan ke-23. Oke. Kita bisa baca sama-sama ayat ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Jadi pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Nabi siapa tadi di ayat 8? Nabi Elisa. Oke, adik-adik pasti udah tahu dong, pasti udah pernah dengar siapa itu Nabi Elisa. Nah, pada saat itu Nabi Elisa ini tinggal di negeri Israel. Dia tinggal bersama bangsa Israel. Pada masa itu ada suatu negeri lain yang bernama negeri Aram. Nah, negeri Aram ini dia ingin berperang melawan negeri Israel atau bangsa Israel. Nah, Raja Aram, rajanya orang negeri Aram ini ternyata sudah mempersiapkan sebuah tempat persembunyian untuk prajurit-prajurit bangsa Aram. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih kalau tempat persembunyian itu kayak apa sih kalau persembunyian tentara-tentara prajurit? Adik-adik tahu goa nggak? Biasanya prajurit-prajurit itu sembunyinya di dalam goa, atau mungkin zaman dulu tuh masih banyak hutan dan pohon-pohon, jadi mereka bersembunyi di tempat yang seperti itu. Nah, kenapa mereka bersembunyi? Supaya mereka sewaktu-waktu mereka disuruh oleh Raja Aram untuk berperang melawan Israel, mereka sudah punya tempat persediaan untuk menyerang secara tiba-tiba seperti itu. Nah, tapi karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada bangsa Israel, makanya Tuhan Yesus mengutus salah satu nabi, yaitu Nabi Elisa untuk melindungi bangsa Israel. Nah, kira-kira adik-adik mau tahu nggak nih gimana cara Tuhan melindungi bangsa Israel? Wah, kira-kira gimana ya Kak caranya? Nah, jadi pada saat itu caranya Tuhan Yesus melindungi bangsa Israel adalah dengan memberitahukan rencana-rencana Raja Aram kepada Elisa, supaya Elisa bisa menyampaikan ke bangsa Israel. Jadi semua rahasia-rahasia, taktik-taktik, cara-cara mereka untuk menyerang bangsa Israel itu diberitahukan Tuhan kepada Nabi Elisa, supaya Nabi Elisa bisa menyampaikan kepada bangsa Israel. Wah, keren banget gak Tuhan? Keren banget. Nah, jadi pada saat itu Nabi Elisa menceritakan kepada Raja Israel tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh
Raja Aram. Jadi tempat persembunyian yang sebelumnya tadi pun diketahui oleh Raja Israel, oleh bangsa Israel, karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada Nabi Elisa. Nah, jadi setiap si Raja Aram ini membuat rencana itu pasti selalu gagal karena ketahuan oleh si Elisa. Elisa diberitahu oleh Tuhan. Nah, maka dari itu si Raja Aram ini kesel, dia marah. Coba kalau misalkan adik-adik ada di posisinya Raja Aram, kira-kira adik-adik kesel nggak? Marah nggak? Adik-adik udah bikin rencana mateng-mateng nih A sampai Z, tahu-taunya rencananya gagal karena sudah ketahuan lebih dulu. Contohnya ya, misalkan adik-adik lagi main petak umpet, tiba-tiba yang jaga itu dikasih tahu sama teman kalian, itu si Bintang tuh ngumpetnya di bawah meja. Wah, kira-kira kakak kesel nggak kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu? Adik-adik kesel nggak? Adik-adik udah sembunyi supaya nggak ketahuan, tiba-tiba ada teman adik-adik yang ngasih tahu kalau adik-adik sembunyi di bawah meja. Kira-kira kesel nggak? Pasti kesel, pasti adik-adik marah. Begitu juga dengan Raja Aram, dia kesel, dia kecewa karena rencana-rencana yang sudah dia buat itu selalu gagal. Nah, setelah itu si raja ini bilang kepada pelayannya, aku bingung, aku nggak ngerti nih, gimana sih si Israel itu bisa tahu rencanaku, katanya gitu. Kenapa rencana yang aku buat ini selalu gagal? Dia bilang gitu ke pelayannya. Nah, terus dia bilang gini lagi, nah aku tahu pasti salah satu di antara kalian, para pelayannya itu pasti memberitahukan ke Raja Israel, katanya gitu, ke bangsa Israel. Terus apa kata pelayan-pelayannya? Kita bisa lihat di ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi si pegawainya itu bilang, aduh maaf raja, tapi itu bukan aku nggak mungkin kasih tahu rencana kita ke Raja Israel. Dia bilang gitu, yang melakukan itu tuh si Nabi Elisa, katanya. Dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang rencana-rencana yang sudah kita buat, katanya gitu. Terus karena dia marah, si rajanya, Raja Aram, dia bilang ke pegawainya, kalau begitu pergi dan carilah nabi itu, katanya gitu. Kita harus menawannya, kita harus tangkap dia tuh, katanya gitu kan. Terus akhirnya Raja Aram diberitahu bahwa si Elisa ini ada di suatu kota yang bernama kota Dotan. Ya, nama kotanya itu adalah kota Dotan. Lalu Raja Aram bilang, pergilah kalian ke Dotan dan kepung kota itu. Si rajanya memerintahkan seperti itu kepada pegawainya. Lalu dia bilang lagi, apabila si Elisa ini keluar dari rumahnya, tangkaplah dia dan bawa dia kepadaku. Dia bilang gitu, dia mau menangkap Nabi Elisa. Karena apa? Karena Nabi Elisa nih yang bikin semua rencananya dia gagal. Gitu kan, makanya dia pengen nangkep si Nabi Elisa. Nah, setelah tiba tentara itu di kota Dotan pada malam hari, jadi pada saat itu prajurit-prajurit Raja Aram ini tiba di kota Dotan pada malam hari. Nah, ternyata di sana si Elisa itu cuman berdua dengan pelayannya. Jadi Nabi Elisa nggak punya tentara atau prajurit yang melindungi dia pada saat itu. Dia hanya punya satu pelayan yang melayani dia. Jadi mereka cuman berdua di kota Dotan itu. Nah, setelah tiba si prajurit-prajurit Raja Aram ini, terus pelayannya si Elisa tiba-tiba keluar dari tempat mereka. Lalu dia beritahu kepada si Elisa, Nabi Elisa bangun, katanya gitu. Itu tuh lihat deh, di luar Raja Aram sudah memerintahkan prajuritnya untuk mengepung kita, katanya gitu. Mereka menggunakan kereta dan kuda, mereka menunggu untuk menangkapmu, katanya gitu. Gimana nih, apa yang harus kita lakukan, katanya gitu, kata pelayannya si Nabi Elisa. Lalu pada saat itu kira-kira Nabi Elisa takut nggak? Kalau adik-adik ada di posisi Nabi Elisa, kira-kira adik-adik takut atau senang atau gimana? Pasti takut.
takut karena adik-adik dikepung nih dengan banyak prajurit dengan menggunakan kuda dan kereta. Nah, tapi apa yang dilakukan Elisa? Dia mencari Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan, lalu dia berdoa. Dia berdoa agar mata pelayannya itu dibukakan karena ternyata Tuhan Yesus mengirim juga pasukan tentara sorga untuk menemani Nabi Elisa. Wah, kira-kira adik-adik siapa nih yang bakal menang antara Elisa atau prajurit Nabi Aram? Nah, ternyata Tuhan Yesus juga mengirim pasukan tentara-tentaranya untuk melindungi Nabi Elisa. Walaupun tidak terlihat, tapi Nabi Elisa bisa melihat. Nah, setelah si pelayan ini melihat bahwa Tuhan juga membantu Elisa dengan mengirimkan pasukan tentara bala sorga, si Nabi Elisa kembali meminta dan berdoa kepada Tuhan supaya mata si prajurit-prajurit Raja Aram ini tidak bisa melihat Nabi Elisa. Dan pada saat itu Tuhan pun membantu Elisa untuk menutup mata para prajurit sehingga mereka hanya bisa mendengar suara Nabi Elisa. Dan kalian tahu nggak? Ternyata Nabi Elisa mengarahkan si prajurit itu ke tempat Raja Israel. Nah, setelah sampainya mereka di tempat Raja Israel, lalu Raja Israel kaget. Aduh, kira-kira mereka mau dibunuh nggak ya? Dia bilang gitu. Apakah mereka harus kubunuh? Katanya gitu kan. Terus kata Nabi Elisa apa? Oh, jangan lakukan itu, katanya gitu. Jamulah mereka dengan makanan dan minuman dan biarkan mereka pulang. Mereka telah jera. Adik-adik bisa lihat di ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kutawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Jadi pada saat itu walaupun si Nabi Elisa ini takut, dia tetap memiliki kasih kepada prajurit tersebut. Dia akhirnya para prajurit Raja Aram ini diberi makan dan diberikan hidangan yang layak, supaya mereka jera dan bisa kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Raja Aram. Nah, dari firman Tuhan hari ini adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus menolong Nabi Elisa. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik saat ini takut, atau mungkin sekarang lagi takut karena ada virus Omikron kak yang baru gitu, atau karena teman aku ada yang kena COVID kak, aku jadi takut gitu. Karena kondisi sekarang yang tidak menentu, banyak hal-hal yang bikin adik-adik mungkin takut. Tapi satu yang adik-adik harus yakin dan percaya, kalau Tuhan akan selalu menolong adik-adik seperti Tuhan menolong Nabi Elisa. Karena Tuhan kita yang ada di Alkitab yang tadi kita baca itu sama Tuhan kita yang sekarang itu, Tuhan itu tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya untuk adik-adik, untuk kakak bintang itu selalu tetap sama sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini, apapun ketakutan yang mungkin adik-adik hadapi, kesusahan yang adik-adik rasakan gitu, mungkin adik-adik sedih, adik-adik kecewa dengan keadaan, adik-adik harus tetap selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Oke, segitu dulu firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengangkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Dengan lagu bersungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu meskipun masih melalui YouTube Tuhan, tapi kami yakin kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun Bapa. Kami yakin setiap firman yang boleh disampaikan tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan adik-adik kami, dan mereka dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ya Bapak bangsa kami, supaya pandemi ini boleh berlalu dari bangsa kami dan juga berlalu dari dunia ini. Terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami Bapak yang ada di rumah. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus untuk kegiatan belajar mereka di sekolah. Tuhan yang senantiasa memberkati, berikan mereka kepintaran ya Bapak, supaya mereka boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua adik-adik kami di rumah. Tuhan yang boleh memberkati kedua orang tua mereka ya Bapak di tengah situasi seperti ini. Banyak keadaan-keadaan sulit mungkin yang dirasakan, tapi kami yakin ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, semua hal menjadi mungkin Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan tangan yang dilakukan oleh kedua orang tua adik-adik kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Hormat bagi Allah. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.